jumlahnya 125 berkumpul jadi satu. Saya berikan informasi materi tentang wawasan kebangsaan. Kali ini adalah PNF, pendidikan non formal. Ya, bisa dalam arti positif, mudah memberikan pengembangan kepada berbagai pihak terkait dengan apa yang dimiliki. 07 Baliarjo Sari 7 orang di bawahnya, satunya Y Posyandu ya, yang PKK RW 1. Kadang-kadang kan, Bu, aku megang sekolah neng SD kono nyapa tole koncone lebu nakal-nakal. Kenapa? Aku setiap hari dibully, dilolokno terus sampai gak gelem sekolah. Lah itu penjenengan nanti ada pendidikan yang namanya pendidikan non formal. Nah, nanti tinggal setara toh statusnya seperti apa. Dan yang satunya lagi pendidikan paket A, B, C. Jadi untuk putra-putri kita yang putus sekolah SD nggak sampai lulus, kemudian pengen bekerja, bisa mengambil pendidikan paket A. A dulu ya, SD A. Sampai dengan kelas 6 lulus dan ijazahnya setara. Sama, tetap penghargaannya sama. Tim penggerak PKK dan semua koordinator posyandu itu wajib memberikan informasi kepada warganya. Nggak mek nimbang balita tok, nggak mek ngukur kepala balita tok, nggak melihat balitanya rambutnya jagrik apa enggak, nggak hanya melihat balitanya bloboan apa tidak, tetapi juga cuap-cuap. Ibu, bapak, rencana putrane piro? 3. Sudah pendidikannya di mana? SD, tapi anu bu koordinator, anak pulang pun kelas gangsa gak gelem sekolah. Lah nopo? Ditukari kancane. Itu ibu bisa memberikan solusi. Kalau begitu putra penjenengan bisa masuk paket A. Wes tanya sembarang rapopo. Di luar ini. Oh, di luar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susidu. Saya dari RW 6, Kelurahan Purwantoro 6. Mau tanya Bu, masalah pendidikan non formal. Itu tempatnya di mana nggih Bu? Dan maksimal umur berapa, minimal umur berapa? 8 mulai jam lain. Saya mau menanyakan pada Bu Wiwi, PKK atau posyandu? PKK RT 3 dan 8 mulai jam 9. Yang mau saya tanyakan, bagaimana kalau anak kita ini sekolahnya di swasta atau pondok, apakah bisa mendapatkan beasiswa atau PIP? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Brita dari RT 01. Saya tertarik sekali dengan pendidikan non formal. Tadi disampaikan mengenai paket A, B, C ya. Yang saya tanyakan bagaimana dengan pendidikan non formal lainnya seperti keterampilan. Karena tadi pada saat pertemuan awal itu juga dijelaskan mengenai keterampilan juga. Mungkin bagi anak-anak kami yang sudah lulus SMA yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan, apakah tidak sebaiknya juga kita memikirkan untuk keterampilan sehingga dia bisa punya usaha sendiri, mungkin seperti menjahit atau tata buka ataupun yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pendidikan non formal kita sosialisasikan kepada tokoh masyarakat seperti ketua tim penggerak PKK, kader posyandu ini supaya mereka bisa membantu pemerintah untuk mensosialisasikan bahwa sebenarnya pendidikan itu bisa ditempuh oleh anak-anak kita, itu tidak hanya pendidikan formal saja, tetapi bisa pendidikan non formal. Sehingga di negara ini, terutama di pemerintah Kota Malang, tidak ada satupun anak warga yang tidak bersekolah atau bahkan tidak sampai menempuh sekolah lulus SD. Kasihan. Oleh sebab itu, pendidikan non formal yang disediakan oleh pemerintah Kota Malang yang menggunakan meneruskan sekolah formal yaitu paket A, paket B, paket C.
paket A yang drop di protol di SD, yang B kemudian di SMP, yang A SMA. Semuanya ternyata sudah terfasilitasi. Hanya saja mungkin sosialisasinya kurang optimal. Oleh sebab itu, program ini menurut saya sangat punya peran yang luar biasa karena menghadirkan para tokoh untuk bisa sebagai penyambung lidah informasi pemerintah daerah untuk disampaikan ke seluruh warga di RW dan RT masing-masing. Berarti harapannya ke depan tidak ada lagi yang tidak sekolah. Nah, pendidikan non formal yang lain itu tidak hanya sekedar pendidikan penyambung pendidikan formal, tetapi ketika mendapatkan pendidikan formal seperti SMA, kemudian tidak bisa meneruskan atau melanjutkan karena berbagai hal, maka dia bisa menempuh tambahan pendidikan di lembaga-lembaga kursus. Misalnya dia menjahit, mendesain, membuat kue, dan lain-lain, sehingga dia punya daya, kekuatan untuk bisa hidup, bertahan di masyarakat, terutama dalam rangka untuk memenuhi ekonomi masing-masing. Dan pendidikan non formal ini diberdayakan begitu masif, maka tidak ada satu masyarakat pun yang mungkin hanya bergantung bahwa pekerjaan itu adanya di pemerintah. Tetapi di sektor-sektor swasta yang lain sangat banyak. peran DPRD sendiri seperti apa, Bu? Nah, peran DPRD memberikan dorongan push kegiatan ini kepada Dinas Pendidikan itu khususnya adalah melihat bahwa karena kami berada di Komisi D itu membidangi pendidikan, maka konsep pertama, tidak ada satupun anak-anak kita yang lulus sekolah standar SMA atau SMK yang tidak bisa bekerja. Maka pelayanan pendidikan non formal itu diadakan. Oleh sebab itu ketika Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memprioritaskan program ini, kita sangat support terutama pada realisasi pengelolaan anggaran sehingga bisa mencapai sasaran yang lebih banyak lagi. Nah, untuk pendidikan non formal saat ini, Bu, pengetahuan jenengan di Kota Malang ini sudah cukup, kurang atau seperti apa? Untuk pendidikan non formal yang paket A, B, C, menurut saya kalau dikatakan cukup bisa, tapi akan lebih bisa dikatakan cukup jikalau menurut saya dari masing-masing RW itu ada. Jangan hanya tingkat kelurahan. Karena apa? Kadang-kadang warga atau masyarakat dengan jarak dari rumahnya ke kelurahan cukup jauh, bahkan menggunakan transport, itu akhirnya menjadi batal atau tidak kurang berminat. Oleh sebab itu saran kami DPRD, masing-masing RW itu wajib ada peletakan tempat atau fasilitas pendidikan non formal. Berarti ada pelibatan warga juga di dalam pendidikan itu ya? Ya, keterlibatan dan melibatkan warga untuk bisa menginformasikan kepada semua, dan dia juga ikut berperan bahwa RW atau bersama RT memiliki sanggar-sanggar tertentu, balai-balai tertentu untuk mengakomodir supaya warganya sekolahnya tidak jauh lebih bagus daripada tidak ada atau ke tempat lain. Apalagi yang orang tuanya, bapak ibunya pekerja, maka dia akan lebih nyaman dan aman apabila anak-anaknya bisa dikelola, ditampung di lingkungannya.